変身 Akhirnya scan dari Terebekun bulan Maret 2023 keluar lebih lengkap dengan kualitas lebih baik dan siap dibahas buat kalian semua nih. Sekarang scan Terebekun pada lama ya, jadi sejak yang kemarin Ana update sampai nunggu 6 hari loh. Biasanya tuh sehari 2 hari setelahnya ya, tapi ini sampai 6 hari. Bulan sebelumnya juga kayak gitu, bahkan nggak keluar malah ya. Sebenarnya yang sekarang juga ya nggak mulus-mulus amat ya, karena bukan scan digital yang udah paling enak kalau buat bahas sama crop tuh ya. Masih hasil foto kamera orang ke majalahnya kalau yang ini nih. Tapi at least lebih layak dibahas lah dibanding yang kemarin yang detailnya itu pecah gara-gara dipakai aplikasi lagi. Dan pastinya di sini lebih banyak gambar-gambar yang baru keluar di edisi kali ini. Jadi yuk langsung saja teman-teman kita bahas ya. Jadi kemarin baru banget bahas-bahas episode 24. Besoknya hari ini udah langsung kita bahas nih ya. Jadi kalian wajib udah nonton bahas-bahas kemarin juga ya. Jadi bahas scan ini tuh setelah semua event yang terjadi di episode 24. Karena bakalan ada yang nyambung nanti sembari nunggu episode 25 juga. Nah kalau kayak gini kan udah enak gitu bahasnya ya. Jadi ini Ana nggak bahas scan dulu baru bahas episode. Tapi kemarin episodenya udah dibahas, baru bahas scan kali ini. Sudah jelas topik bahasan utama kita ada di dua foam kamera The Geats yang akan muncul di bulan Maret 2023 nanti. Gak lama lagi dan ini kategorinya adalah super foam. Yaitu kamera The Geats Boost Mark II dan kamera The Geats Leisa Boost Foam. Nah sekarang kalian bisa lihat visual foamnya dengan lebih jelas. Buat penampakan pertamanya kemarin juga Ana udah bahas soal dua foam ini. Ana maksimalkan lah ya source yang ada walaupun gambarnya cuma gitu, kualitasnya juga seperti itu, tapi Ana maksimalkan bahasannya ya. Jadi bahasan pertama sebelum ini juga tetap padat, jadi jangan lupa disimak juga. Nah, kita bahas dulu yang bakalan muncul duluan di sini. Jadi ini dia teman-teman, kamera The Geats Boost Mark II Foam. Jadi setelah kemunculan ini banyak yang berprediksi dan bertanya-tanya apakah bakalan ada Mark 3, Mark 4? Masih kejauhan ya. Jadi kita komentarin dulu aja yang ada. Di gambar ini kita bisa melihat lebih detail shape dari helmet dan armor dari Boost Mark II ini. Di sini juga diperlihatkan si Aceng sang pemeran utama kita yang berubah ke foam ini. Naik fase foam, apakah henshin pose-nya itu bakalan beda? Kan biasanya kayak gitu ya. Jadi beda gitu ya sama pose henshin yang basic foam gitu. Nah, selain itu kita lihat outfit yang digunakan oleh si Aceng ini tuh bukan seragam di GP, melainkan outfit biasa. Yang menarik perhatian juga mulutnya itu yang abis makan seblak terus belum dilap ya. Enggak, itu kayak abis sekarat-sekarat gitu ya. Jadi kayaknya ada satu proses atau kejadian yang bikin si Aceng ini tuh terpojok nih sebelum menggunakan race buckle ini atau mendapatkan race buckle satu ini. Di bagian kirinya, nah sekarang udah terlihat jelas ya. Geats Boost Mark II ini sedang melawan Yamato Saboten Knight aka Yamato Tendang Kaleng. Di bagian kiri ada si Rubah yang kemarin sempat aneh komentarin itu berevolusi kayak Digimon ya. Tapi kayaknya di sini lebih tepatnya ini tuh Geats Boost Mark II yang bisa berubah ke bentuk rubah. Yes, berubah jadi rubah. Kalau kalian perhatikan baik-baik, bentuk humanoid atau bentuk rider dari Geats aja di sini tuh seperti sudah menunjukkan ke situ. Dimana kakinya itu dengan cakar warna emas, terus juga bagian tangannya juga ada gitu ya. Jadi udah pas gitu teman-teman. Seperti yang Anda bilang kemarin, makin jadi kayak rubah ini si Geats ya, kayak Naruto. Dan untuk berubah menjadi rubah, apakah gimmicknya ini tuh di revolve on seperti yang diperlihatkan di scan ini? Jadi memang Boost Mark II race buckle ini tuh cuman dimasukkan ke satu sisi desain driver saja. Tapi si Geats ini tuh langsung mendapatkan bentuk full armor dari kepala sampai ke kaki. Jadi kita tunggu aja ya. Pasti nanti Bandai itu ngeluarin mainannya yang bisa berubah juga gitu. Geats ke si rubahnya ini. Nggak jauh-jauh mungkin ya lini RCF mungkin ya. Nah berikutnya kita juga bisa melihat dengan jelas perspektif dari foam ini. Depan, kiri, kanan, dan belakang. Keren-keren aja sih menurut Ana ya. Kalau ada yang bilang kurang ya itu sih subjektif ya. View dari samping sih menurut Ana yang keren itu ya. Jadi bener-bener kayak rubah. Itu hidungnya kan mancung gitu ala-ala rubah ya. Dan itu dua ekor atau sayap di belakang. Ana paham sih konsepnya ini tuh biar ala-ala kayak QB ya. Tapi kalau dihilangkan bagian ini, bikin foam satu ini tuh jadi lebih simple menurut Ana ya. Tapi ya begini aja ya tetap keren. Cuman kayak berasa kayak gimana ya.
Kalau gelut tuh jadi kayak ada rumbe-rumbenya gitu ya. Dan selanjutnya, Gits dengan form ini tuh sedang melawan Yamato Kroco. Yes, udah terlihat ya kalau keunggulan form ini tuh ada di kecepatannya yang luar biasa. Kita lihat nanti efek pas dia itu bergerak cepat itu kayak gimana ya. Jadi kayak The Flash gitu teman-teman. Apakah sama seperti di scan majalah ini? Jadi semacam kayak ada petir-petir putihnya tuh ya kalau kalian lihat ya. Menurut Ana sih Revise juga Thunder Gale keren ya. Pas efek bertarungnya itu pas dia bisa bergerak secepat kilat itu keren. Tapi formnya ya begitulah ya. Dan pastinya menanti punya ability apa lagi selain kecepatan yang jadi keunggulannya. Oke, sekarang langsung aja kita komentarin itemnya nih. Lebih detail lagi ya. Yang dipakai Aceng untuk mengakses form ini. Karena katalog mainannya itu juga sudah keluar. Jadi mari kita bahas. Jadi ini dia teman-teman ya. Si Bandai itu siap mengeluarkan DX Boost Marksu Race Buckle. Harganya itu 3.300 yen. Dan tanggal rilisnya itu 18 Maret 2023 di Jepang. Oke, itu tanggal rilisnya Jepang. Berarti di sini kalau Ana hitung-hitung sehari sebelum episode 27 ya. Jadi nanti episode 27 ya mungkin bakal keluar form ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Bener ya, penampakan pertama form ini tuh ternyata dari cover box DX-nya. Jadi dari bentuk ya udah kelihatan banget teman-teman ya. Ini tuh ya kayak dibikin apa ya, bisa dibilang kayak dua fungsi. Bisa dimasukkan ke Desire Driver dan juga Leisa Race Raisa. Nah, dari gambar juga kalian pasti udah bisa lihat lah atau kira-kira gimmicknya itu kayak gimana. Jadi ya itu dimasukin, bagian gasnya itu kita gerung kayak boost sebelumnya. Dan bagian ekor rubahnya yang 4 biji itu tuh akan terbuka. Ya, mereka juga cukup pintar untuk bagian LED-nya. Jadi light yang dikeluarkan dari Desire Driver itu ya warna hijau, udah seperti itu ya. Dan bagian kaca bening hitamnya di si Boost Marksu nih ya, yang di bagian ini tuh dibikin kayak ada motif api. Jadi yang keluar itu lightnya itu apa ya, keluarnya itu seakan-akan tuh kayak api hijau gitu ya. Jadi dengan harga yang cukup murah, Anda juga curiga nih kalau Race Buckles ini tuh kopong alias nggak ada eleknya. Karena dari Desire Driver sendiri tuh udah ada kode untuk ngebaca dan mengeluarkan suara form 1 ini. Jadi udah banyak yang hack juga kan, makanya udah pada tahu kan, wow Boost Marksu gitu ya. Dan sisanya sih ini ya finishing teman-teman ya. Jadi nanti jadi Boost Time sama kayak Boost yang kemarin, lalu dilanjut dengan suara Boost Grand Strike. Ya, itu dia. Jadi menarik sekali teman-teman pembahasannya ya. Padahal kita baru bahas satu form loh di sini ya. Jadi semangat nih Ana. Langsung aja kita lanjut ke form selanjutnya ya. Jadi form selanjutnya itu adalah ini. Kamen Rider Gits Leisa Boost Form. Sudah bisa kita lihat dengan jelas formnya. Ternyata ya cukup berisi ya form 1 ini ya. Keren apa enggak ya, menurut Ana sih ya keren-keren aja sih ya. Jadi kita langsung komentarin gambar yang di kiri guys. Terlihat Gits Leisa Boost ini tuh sedang melawan 2 GM Rider. Nah, kalau melihat pattern di helmnya, sepertinya ini tuh GM Rider hasil summonan si Glersu yang ada kayak glitch-glitchnya gitu. Dan seperti biasa paling sering GM Rider itu pakainya Monster Race Buckle ya. Nah, baru di bawahnya Gits Leisa Boost ini tuh sudah mempunyai kemampuan manipulasi gravitasi. Ini sepertinya kayak pewarisan juga nih kemampuan si Zin ya. Soalnya ada pewarisan juga dari si Leisa Race Raisanya. Dan dia itu sedang melawan Glersu. Lah, kok tiba-tiba ngelawan Glersu, ngelawan Chirami yang Game Master? Nah, ini dia. Apakah benar prediksi Ana soal Chirami yang orang dalam AK mata-matanya si Yamato? Semoga soal ini juga arah ceritanya itu jadi nggak kemana-mana gitu ya. Setelah mungkin Chirami ini tuh menunjukkan identitas aslinya. Dan di bawah juga terlihat si Gits Leisa Boost ini tuh sedang melawan Bishop Yamato. Dari tadi ini para Yamato yang kuat nih pada bangkit ya. Bishop, Saboten Knight. Padahal di episode kemarin kita itu baru ngeliat Jama Garden itu hancur. Nah, semoga dijelaskan juga asal-usulnya guys. Jadi dengan tambahan Leisa Race Raisa, Aceng ini tuh bisa mengakses form 1 ini. Tentu dengan Boost Marksu Race Buckle juga yang dimasukkan ke Leisa Race Raisa. Nah, apakah ini tuh Leisa Race Raisa milik Zin? Jadi ketika dipakai ya si Zin itu ya nganggur aja nonton dan nyemangatin si Aceng ya ayo Gits gitu. Atau ternyata stok Leisa Race Raisa dari masa depannya itu banyak gitu ya.
Jadi Gits dengan form ini tuh tetap bisa bertarung bersama dengan si Jin. Jadi masih menanti juga teman-teman, si Keiwa, si Naon, dan juga si Azuma juga bisa membuat form semacam ini gitu ya. Jadi diberikan Leisa Raisa dari supporter mereka dan kayak munculin lagi super formnya masing-masing. Ya itu bakalan jadi rame banget sih ya. Nah, coba tuh kalian perhatikan baik-baik. Ini tuh base dalamnya masih Boost Marksu. Cuman di sini tuh dipakein armor putih biru lagi ya. Jadi bisa dibilang campuran Gits, Boost Marksu dan juga Kamen Rider Jin. Kayak fusion lah mereka berdua ini ya. Seperti form-form yang sudah keluar di Kamen Rider sebelumnya, Shining Hopper ke Shining Assault Hopper, Primitive ke Elemental Dragon, Build Hazard ke Rabbit atau Tank. Jadi base-nya itu super form ya, yang lebih polos. Terus mereka itu kayak dipakein armor lagi. Terus pinggang ke bawah aja itu kalian lihat tuh, masih Boost Marksu ya, dengan ciri khas si kaki rubahnya itu ya. Jadi yang kerasa itu perubahannya itu ada di helmet, di armor dada, sama di pundak. Terus itu bagian armor dadanya sampai ke lutut gitu ya. Jadi kayak ada rumbe-rumbe gitulah. Kalau bisa dibilang kalau di Gundam itu kayak waist armornya gitu teman-teman. Kalau dilihat dari depan, form 1 ini bukan kayak rubah menurut Ane ya. Malah jadi kayak anjing gitu. Nah, sama kayak tadi, view bagian sampingnya yang Ane suka di sini. Keren banget sih itu kalau dilihat dari samping ya. Jadi Boost Marksu juga sama, tadi dari samping keren teman-teman. Ini juga menurut Ane keren, makin keren malah ya. Nah, selanjutnya Gits Leisa Boost ini tuh sedang melawan Yamato Tendang Kaleng. Terlihat ada kemampuan unik dari form ini, yaitu bisa memperbanyak diri. Ini penerapannya kayak illusionnya Decade ya, atau Trictoventonya Knight, atau emang jumlahnya tuh emang bisa jadi banyak ala-ala Gata Kiribe-nya Os gitu. Ini masih pertanyaan juga teman-teman ya. Jadi ketika cloningannya itu dihajar kayak hilang gitu teman-teman ya. Jadi itu penerapannya ya kayak illusion Decade ya. Tapi nanti kita lihat aja ya ketika form ini tuh sudah beraksi. Nah, sepertinya bagian ini tuh akan jadi finishing blow-nya form 1 ini. Oke, lanjut komentarin item dan sistematisnya. Lanjut dong, oke? Nah, ini dia teman-teman. Wow. Jadi di sini Bandai itu siap merilis DX Boost Marksu Race Battle and Leisa Raisa set seharga 7.700 yen dan rilisnya itu 18 Maret 2023 di Jepang. Jadi tanggal rilisnya itu sama seperti si Boost Marksu Race Battle tadi. Cuman di sini tuh ada opsi set. Jadi ketika Anda post ini di page ya, di fanpage ya, wah langsung itu pada rame ya. Wih, ini mah makanannya Agan Reza banget. Di set terus boxnya itu gak ada lipetannya. Justru ini Anda lagi bingung guys. Jadi Anda kemarin tuh justru sempat bikin prediksi Leisa Raisa itu bakalan di set sama buckle sama kartu Kekera dan juga si Kyun, inget kan? Jadi semua rider supporter itu dalam satu box gitu ya. Ternyata Leisa Raisa di sini tuh selain yang reguler keluar satu setnya sama yang ini, sama Boost Marksu. Apa nanti Anda beli yang set ini terus beli lagi buckle-nya yang pisah ya? Jadi kayak jadi 2 box itu. Apa beli semua pisah? Jadi semua dibeli nih yang reguler. Jadi ya 3 box, Leisa Raisa sendiri, Boost Marksu sendiri, dan juga buckle si supporternya juga sendiri. Nah, soalnya Leisa Raisa itu keluar duluan nanti tanggal 4 Maret teman-teman ya. Jadi aduh, ini sebenarnya gimana ya? Kesel juga gitu. Keluarin aja lah gitu Bandai ya, all in one gitu ya. Jadi nanti boxnya itu 4 rider supporter sama 2 super form Gits. Dan juga di dalamnya itu total dapat 7 item. Gila itu ya. Jadi Ana ini lagi renov bermasalah banget nih ya sama box yang bejibun kayak begini ya. Makanya nggak heran Ana itu selalu pilih yang set gitu. Selain visual boxnya tentu ya lebih keren dan simpennya juga lebih gampang gitu karena nggak ada lipetan. Asli, box ada lipetan itu PR banget ya. Nih, coba kalian komen nih kolektor-kolektor DX ya. Yang ada lipetan tuh PR banget asli ya. Nggak pengen ketekukan, makanya harus disiasatin lah nyimpen-nyimpennya teman-teman di situ ya. Jadi kita komentarin dulu lah sistematisnya di sini ya. Oke, langsung aja ke sistematisnya si Leisa Boost. Soalnya yang lainnya ini udah dijelasin teman-teman ya. Nah, jadi kalau di set ini tuh kalian dapatnya itu 4 item ya. Nah, 4 item. Nah, ini 4 item seperti ini ya. Jadi langsung bahas sequence-nya si Leisa Boost. Nah, ini dia teman-teman. Jadi Leisa Raisa yang masih kopong atau yang default itu, yang belum dimasukin si kartunya itu, dimasukkan ke sebelah kiri si Desire Driver. Dan suara yang keluar itu tuh bukan set, melainkan setup. Oh, menarik.
Sedangkan bus Marksu itu dimasukinnya itu ke kanan. Nah, jadi nanti mereka ini tuh ketemu di tengah beltnya di Desire Driver. Dan di situ ada suara hyperlink. Karena ya gimmicknya ini ya di-link atau disambungin bisa dibilang. Setelah itu trigger Leisa Raisa itu dipencet. Gagang di bus Marksu-nya itu digerung. Nah, lalu kita berubahlah ke form ini, yaitu Gitz Leisa Boost Form. Jadi ada gimmick-gimmick lainnya juga buat ngeluarin jurusnya. Bagian belakang atas Leisa Raisa-nya itu kayak dikokang gitu lah ya, di atas bawahin. Ini tuh gimmicknya sama kayak Zin pas mau ngeluarin support mode ya. Terus ditembak triggernya. Cuman bedanya di sini Leisa Raisa-nya itu udah dimasukin ke Desire Driver. Seperti itu kira-kira ya. Ya begitu kan ya. Bulan Maret nanti akan jadi apa ya bisa dibilang ya. Akan jadi bulan yang excited dengan kemunculan dua form baru ini. Perilisan mainannya juga menyenangkan sekaligus menakutkan. Kalian lihat sendiri ya, di sini katalog di website Toy Bandai-nya ini tuh begitu menggiurkan sekali gitu ya. Jadi teman-teman agar reviewnya itu bisa terrealisasikan semua bahkan tepat waktu. Di tengah aneh ini lagi banyak pengeluaran renov rumah dan studio dan juga pindahan. Ya, silakan. Taulah barcode ini apa ya. Ngikutin slogan dari TPJS dulu, The Pangeran and Justice Show ya. Tepatnya dari Bang Pangeran Siaan. 10.000 itu tidak akan membuat Anda miskin. 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Kalau punya rezeki lebih boleh silakan 100.000. Di setiap video Anda juga udah ada fitur super thanks tuh ya. Siapa tahu pada mau coba kali. Yuk lanjutlah bahasannya ya. Selanjutnya ada scan dari kamera The Zin. Ya bagian ini sih udah kita tonton juga lah ya. Jadi dia itu Henshin di akhir episode 23 ya. 22 berarti ya. Terus juga beraksi di episode 23. Dan juga di episode 23 itu duet juga bareng si Gitz. Beraksi bareng ya. Dan aksi-aksi lainnya. Nah sepertinya ini yang akan terjadi di episode 25 nanti. Makanya di sini Ana harus bahas sebelum episode 25 itu keluar nih. Kita bakalan melihat lagi dan lagi pertarungan antara dua rival ini, yaitu Gitz dan Bava. Gitz sih nggak pernah nganggap Bava rival ya. Jadi Bava itu akan muncul dengan form baru, yaitu Command Form. Apakah dengan form ini tuh bisa membuat repot si Aceng? Dan nama Aceng ya selalu diladennya itu sama Magnum Form loh ya. Sering banget asli ya. Jadi memang GG form satu ini ya. Ya namanya juga cocok sama si core ID-nya. Terus pojok kanan atas ada teman Azuma, yaitu si Toru yang juga kembali. Katanya sih si Toru ini tuh Yamato yang meniru mimik dan wajah si Toru. Katanya ya. Ini makin serem aja nih Yamato ya. Jadi bisa niru manusia yang sudah tiada. Sama kayak si Rowe waktu itulah penerapannya. Katanya si Toru itu kayak gitu. Ini kayaknya karena efek si Toru yang dijadiin pupuk Yamato ya. Jadi ya tumbuhnya si Yamato yang bisa meniru Toru gitu. Ngerti kan? Bahkan punya ingatan Toru juga gitu. Asli ngeri sih ini ya. Ini sih yang Anda tunggu ya development ya. Karena si Toru udah bisa dibilang kembali dalam tanda kutip. Apakah resolusi Azuma ya masih gitu terus, masih stagnan terus ya. Ya kita tunggu aja ya. Dan Yamato tendang kaleng berarti ini baliknya di episode berikutnya kah? Nah selanjutnya ini dia para 3 rider supporter lain selain Zin. Yang CGI semua. Jadi di bahasan kemarin, di episode kemarin juga kita udah disajikan dengan pertarungan CGI antara para rider supporter ya. Topik ini paling banyak dibahas dari kemarin sampai masuk grup Mecha dan ada meme juga dibandingin sama iklan sirup marjan coba. Kita juga udah disaksikan lah pokoknya kemarin di episode 24. Jadi kita tunggu kelanjutannya gimana karena ya beroba biang keroknya. Sekali lagi kalau dari Ana kecewa ya memang kecewa teman-teman ya karena Ana harapkan ya memang ada wujud ridernya, humanoidnya seperti Zizin. Tapi ya udahlah sekarang kita lebih fokus aja lah ke si ceritanya. Gambar selanjutnya, kita komentarin dulu dari pojok kiri atas, Chirami yang Henshin jadi Glersu di episode 22 ya, buat game Ucing Sumput. Terus di bawah itu ada episode kemarin, episode 24 yang ada segmen DGP spesial ya, yang segmen flashback atau recap. Dan dibawakan sama Niram dan juga Samas. Ke kanan pojok atas itu ada tim gerilya anti Kamen Rider, padahal baru aja dibuat, si Beroba ini malah ngancurin Jama Garden ya. Jadi pastinya masih menanti nasib kakek Archimedel. Dan di bawah baru nih. Terlihat Aceng, Neon, Kewa, dan itu satu lagi siapa sih? 4-an aja itu ya. Lagi pakai kostum ala-ala era Sengoku gitu. Apakah ini bagian game DGP juga? Jadi kita tunggu. Dan yang kanan itu ada foto Sumuri yang ini nongol mulu dah. Udah dari Terebikun yang kapan? Foto Sumurinya ini mulu, Pak ya.
Dan selanjutnya ya ini sistematis dan suara dari Leisa Boost dan Boost Marksu. Udah dijelasin tadi ya, jadi bagian ini ya nggak usah terlalu dijelasin teman-teman. Dan selanjutnya ini ada Sodo ya teman-teman ya. Jadi ada Sodonya Camera Glare, terus juga ada Gits dengan Power Builder dan juga Boost. Ada Camera Shika dan juga ada Camera Gits dengan Command Foam Cannon Mode ya. Oke. Terus selanjutnya lagi di sini sih kayaknya Ganba Rising ya. Updatean Ganba Rising aja teman-teman. Oh bukan Ganba Rising lagi namanya, Ganba Legends ya. Yang cuman keluar arcade-nya itu di Jepang. Nah selanjutnya masih ada lagi teman-teman scan untuk bagian DX-nya ini ya teman-teman. Yaitu yang tadi ya untuk si bagian Leisa Boost-nya. Dan selanjutnya lagi ini udah dibahas kemarin teman-teman ya. Tapi ini versi lebih jelasnya. Ada perspektifnya lagi tadi udah dibahas. Ini juga keluar kemarin sudah dibahas juga. Nah ini perspektifnya juga sudah kita komentarin. Ini juga sudah kita komentarin ya 4 rider supporter teman-teman. Dan juga si Bava yang bakal muncul dengan Command Foam-nya. Dan selanjutnya ini kayaknya bagian ini deh kayak kuis-kuis gitu ya. Dan itu yang keren sih yang pojok kiri atas teman-teman. Si Bava dengan si Boost Zombie Foam-nya. Dan juga lagi berdiri di samping Boost Striker. Tapi yang mode bantengnya. Oke guys, segitu aja kira-kira pembahasan scan-nya. Tuh kan lumayan banyak ya. Dan Ana udah bahas sedetail mungkin di video kali ini. Terutama highlightnya 2 itu teman-teman ya. Ana udah bahas lebih detail lagi yaitu si Boost Marksu dan juga Leisa Boost Foam. Gimana menurut kalian? Sekali lagi Ana tanya lagi nih ke kalian ya. Untuk foamnya kayak gimana dan juga untuk sistematisnya kayak gimana. Ya, silakan kalian komentarin di bawah ya. Terima kasih yang sudah menyimak Tosasu kali ini. Jadi sampai berjumpa lagi di Scan Terebikun edisi selanjutnya. Apakah akan memunculkan kejutan dan form-form lainnya lagi? Kita tunggu aja sembari kita mengikuti cerita Gits setiap minggunya. Like, share, subscribe. Wassalam guys. Bye-bye.